Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anton Widiatno di Bincang Siregar. Luar biasa nih. Kali ini Bros Siregar, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Salah satu tokoh Garut ya, yang luar biasa nih, mantan Ketua DPRD Garut periode 2009-2014 ya. Wilujeng anjing Pak Bajuri ya, Masya Allah. Sehat Pak Bajuri ya? Alhamdulillah. Beliau adalah mantan Ketua DPRD Garut 2009-2014 ya, di fraksi Demokrat ya. Sekarang masih jadi Ketua cabang Pak? Enggak. Enggak Sekarang ya? saya kepala BPOKK DPD Jabar. Di Demokrat juga. Oke ya. Oke, sebelumnya kita akan bacakan dulu ya, terus ya, mengenai kurikulum vitae-nya ya, atau CV-nya ya. Oke. Nama beliau lengkapnya adalah Ahmad Bajuri SEMM ya. Usia 53 tahun. Ya, S1-nya di Widya Bangsa ya, Bandung ya. S2-nya di IMI Jakarta. Untuk karir ya yang sangat luar biasa, beliau bilangnya dari bawah dulu, Bros ya. Dari kepala desa ya, tahun 2001 sampai 2004 ya Pak ya. Oke, 2004 sampai 2019 itu menjadi anggota Dewan DPRD tingkat 2 Kabupaten Garut ya. 2004 Pak ya, sampai 2009 sampai 2014 ya. Itu beliau menjadi ketua DPRD Kabupaten Garut yang sangat luar biasa. Aplaus dulu buat semuanya nih. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih Pak Bajuri ya telah datang ke undangan kami, mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, Pak Bajuri nih, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Garut lah ya. Nah, kalau Garut itu berapa kecamatan Pak? 42 kecamatan. Untuk saat ini menurut Bapak ya, tingkat pembangunan di kita itu sudah maju atau belum Pak? Kalau lihat dari proses pembangunan infrastruktur hari ini, ya, apresiasi lah. Apresiasi ya. Banyak terobosan, banyak target-target yang udah pembukaan. Dari infrastruktur saja. Infrastruktur saja ya. Oke. Pak, tapi saya sering lihat Pak ya, di tiap pagi saya kan suka lari Pak ya. Itu sampahnya masih banyak Pak itu. Sampah di mana-mana gitu. Terus penataan kota juga masih, menurut saya itu secara kasat mata ini masih public works gitu. Ini menjadi PR yang besar mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi di dalam tata ruang itu paduan pembangunan di Kabupaten Garut. Ini kalau saya lihat ini belum sinergis. Makanya tadi saya bilang kalau dari sisi infrastruktur saja ini udah cukup luar biasa ya, apresiasi cuman buat dampak dan dari infrastruktur ini multi efek kepada yang lain ini belum kelihatan ya. Oke, luar biasa. Oke, siap. Ini kan saya orang hukum ya. Politik itu kan selalu berhubungan dengan masalah politik dan hukum, selalu berhubungan Pak ya. Nah, kalau misalkan di di dewan itu kan legislatif ya, pembuat undang-undang, hukum ada yang mengaturnya. Makanya pentingnya Bros ya kita mengundang salah satu tokoh politik di Garut ya untuk berbicara tentang politik dan hukum. Yang Bapak ketahui nih, hubungan antara politik dan hukum ya, khususnya untuk di Garut itu seperti apa Pak? Jadi gini, semua warga negara kita ini adalah pasti harus taat kepada hukum. Oke. Itu secara universalnya. Oke, siap. Apalagi kita, apakah beberapa pejabat ini yang harus dipegang dalam melakukan aktivitas, melakukan kebijakan itu bersandar kepada hukum. Nah, melihat situasi ini ya terkadang antara tindakan dan ucapan dan pelaksanaan ini ada beberapa yang tanda kutip tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum. Terus produk yang sudah dibuat nih di Kabupaten Garut, Bapak sudah tahu belum? Ada berapa Perbuka gitu kan? Kalau Perda nih ada cukup banyak ya, karena Perda ini di satu atas usulan pemerintah daerah atau bupati, satu atas inisiatif. Yang dulu waktu zaman saya itu ada beberapa inisiatif, yang satunya adalah inisiatif pembentukan peraturan daerah tentang badan usaha milik daerah. Oke, siap.
Ini salah satu dalam rangka upaya mengoptimalkan tentang potensi-potensi yang ada di Garut, maka kita dorong menjadi inisiatif tentang badan usaha milik daerah. Itu 2014. Cuman sayang sampai hari ini Perda ini tidak dijalankan oleh pemerintah. Kenapa tuh Pak? Atau jadi lebar artinya? Iya, padahal ini salah satu cara untuk usaha kita dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi di Garut. Betul. Tapi sejak 2015 saya berhenti dari ketua DPRD sampai hari ini tidak dijalankan. Dan ini saya selalu bicara, kenapa tidak dijalankan? Will dari pemerintah kayak gimana? Betul. Padahal di badan milik daerah ini ya semua daerah udah mempunyai. Nah, waktu itu kita usulkan di badan milik daerah ini gimana mengelola pasar supaya lebih profesional, gimana mengelola aset-aset pariwisata supaya lebih profesional dan maju. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah, baik itu potensi Jakarta, baik di Bandung, itu udah berupa BUMD semua. Aset Garut itu luar biasa loh. Terus ya, 42 kecamatan Pak ya. Berapa desa Pak? Hampir 423 desa. Luar biasa, luasnya sangat luar biasa. Dan potensinya kan luar biasa Pak ya. Pantainya yang begitu indah ini sudah dimanfaatkan atau belum nih? Pemanfaatan udah, hampir semua sekarang bergerak di pariwisata udah. Cuman optimalisasi multi efek dari infrastruktur dari pemanfaatan ini belum terasa oleh kepentingan masyarakat. Belum terasa ya? Ya, contoh kayak tadi, kalau di bidang pariwisata, infrastrukturnya udah mulai bagus. Betul, tapi betul. budaya wisata lingkungannya masyarakatnya belum di-guidance. Harusnya pemerintah memberikan guidance sosialisasi sadar wisata untuk masyarakat. Itu tadi kan ada budayanya itu harus seperti apa Pak? Iya. Guidance-nya itu Masyarakat harus menyadari peralihan masyarakat kita, kultur kita untuk mendukung pariwisata, menjaga pariwisata, menjaga turis, menjaga tamu. Ini belum kelihatan. belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Gimana Makanya PR-nya infrastruktur bangun, tapi multi efek di pariwisata ini sadar wisatanya masyarakat nggak ini. Itu PR besar buat para pejabat ya. Saya juga kemarin ngajuin untuk kasih sosial itu nggak didengerin tuh. Padahal kita laksanakan langsung di lapangan itu bos ya. Kita ngajuin proposal ke Pemda, ke Dewan juga nggak didengar. Padahal kita membantu mereka masyarakat untuk sadar hukum gitu ya. Nah, sampai sekarang nggak didengar tuh oleh pemerintah. Ini jadi PR ya buat Pak Bupati, Wakil Bupati ya, dan Ketua DPRD ya yang sekarang ya. Terus next nih, nah mungkin bagi teman-teman bros yang masih muda nih, ini kan contoh yang luar biasa Pak Boy, jadi dari desa ya Pak ya, dari kepala desa, terus menjadi tokoh masyarakat yang sangat luar biasa, terus menjadi ketua DPRD nih. Apa namanya, kisi-kisinya deh, pesan-pesannya deh buat teman-teman mungkin yang menjadi politikus muda dan sebagainya gitu kan, harus seperti apa, dimulainya sebagaimana Pak? Jadi gini, semua orang punya cita-cita. Betul. Dan cita-cita ini harus dipajang di dalam satu cita-cita yang luhur. Tapi setelah itu kita harus diikuti dengan usaha. Usaha ya. Kalau di dalam ilmu manajemen gimana kita membuat planningnya, membuat POAK-nya ya, perencanaannya. Planning, organizing ya. Ini yang dan kita harus berani belajar. Jadi kebanyakan anak muda, ya mohon maaf, yang turun di dunia politik itu kebanyakan dia ikut karena teman, ikut karena keluarga. Pengetahuan tentang ilmu politiknya nggak ada. Oke, luar biasa. Nah, padahal seharusnya sebelum kita turun, kita harus belajar menyerap informasi atau belajar tentang apa sih berpolitik itu. Makanya wajar kalau ada beberapa masyarakat menganggap bahwa politik itu tanda kutip kotor, politik itu menghalalkan segala cara. Itu untuk ya karena beberapa pejabat politik yang tidak paham. Saya sampaikan selalu bicara bahwa di dalam dunia politik itu ada 4 kriteria masyarakat. Apa aja Pak? Yang pertama Satu adalah pelaku politik. Pelaku politik. 2 pekerja politik. Pekerja politik. Ya. 3 pemain politik. Pemain politik. Simpatisan politik. Simpatisan politik. Semuanya ini sah saja. Maka saya bilang kalau kita udah tahu tentang 4 klaster ini, politik itu jadi enjoy. Karena kita menghadapi orang udah tahu, oh dia baru sampai kalau di sekolah ini, oh dia baru SMP, dia baru SMA, dia baru
universitas S1 baru S2 dengan ini cerita itu. Oke. Jadi tidak menjamin orang yang lama dia berpolitik, dia lama masuk di DPRD, dia paham tentang Politiknya. politik itu. Hanya ikut-ikutan. Saya juga kecewa ya. Orang di DPRD sebagai pembuat undang-undang kebanyakan pun tanpa saya kritik ya, tidak mengerti masalah undang-undang gitu kan. Bagaimana membuat undang-undang ya, sementara mereka tidak mengerti masalah hukum. Ini jadi PR juga buat anggota dewan lah gitu kan. Ya, kita kritisi boleh kan Pak ya, seperti itu ya. Ya dampaknya ya mungkin ya ke masyarakat bawah juga ya semakin tidak nyampe gitu. Nah Pak, ini Pak. Nah sekarang yang lagi booming nih mengenai BBM nih ya, BBM. Bapak setuju dengan ada kenaikan BBM nggak? Ya, jadi Beberapa gini. kali nih BBM naik nih. Ya, setuju dan tidak setuju ini di dalam kebijakan atau dalam kenaikan BBM itu harus ada satu alat ukur. Ya, alat ukur yang bisa dipahami kenapa kita setuju dan kenapa kita setuju. Pasti berbagai asumsi ada. Kalau saya melihat kenapa saya dari awal harusnya pemerintah itu jangan dulu menaikkan BBM. Oke. Atau kalau ini menaikkan dulu beberapa pajak atau distribusi. Kenapa? Kita ini hampir 2 tahun itu dengan musibah COVID ini pemulihan ekonomi ya. Betul. belum maksimal. Belum stabil lah ya kalau Belum stabil. masyarakat kan banyak nganggur gitu sebagainya lah gitu kan. Untung-untung ntar bukan pengangguran aja, drop out sekolah itu udah banyak. Bener. Terutama di universitas ya, yang kuliah ini. Kenapa? Kita 2 tahun lebih ekonomi kita belum pulih. Belum pulih. Situasi BBM kondisi hari ini langsung dinaikin. Betul. Harusnya pemerintah melihat dulu apa yang udah dilakukan efisiensi. Efisiensi dilakukan, beberapa program harus dijalankan kan gitu. Kemarin saya bicara apa sih fungsinya sekarang BBM harus pakai Kartu kartu atau apa namanya? Ini apa? Aplikasi ya. aplikasi. Sementara ini dinaikkan tanpa melihat kondisi Masyarakat, ya. masalah kalau diadakan ya ada semua pasti dipaksakan pasti ada karena BBM merupakan kebutuhan, tapi multi efek dari kenaikan BBM ini masih cukup ini. Padahal kalau saya lihat ini masih banyak porsi-porsi yang harus diefisiensi sebelum ini. Kalau udah fully ekonomi mungkin untuk meringankan beban APBN ya sah saja ditaikin ini kan. Tapi karena ini kondisi masyarakat masih ada, terus masih ada beberapa efisiensi yang dilakukan, biaya-biaya di kementerian semua ataupun ini kan bisa diefisiensi dalam rangka nunggu dulu situasi dan kondisi pulihnya ekonomi hari ini. Parah nih Pak. Ya, kenaikan BBM ini kan semua sisi jadinya Pak ya. Maksudnya? Tidak hanya bensin naik itu kan sembako naik gitu kan. Iuran sekolah pun mungkin nanti naik seperti itu ya. Kata teman-temannya. Jadi Demokrat itu Pak ya termasuk yang tidak setuju Pak seperti itu dinaikkan BBM. Iya, kita bukan hanya di BBM, tapi gimana pemerintah harus cepat pemulihan ekonomi. Oh, jadi ada solusinya ya Pak? Iya, kita harus cepat dari awal mendukung pemerintah, bahkan kita Partai Demokrat membantu pemerintah ke depan dalam rangka menyelesaikan COVID ya di 19 ini. Setelah itu kita berusaha untuk memulihkan ekonomi. Ya, dalam rangka pemulihan ekonomi ini yang kita bantu. Saya di Garut aja membantu gimana mendesain tentang UMKM. Nah, Memfasilitasi keren, supaya ya? UMKM Keren. bisa buka gitu kan. Makanya UMKM pernah kita buka di terima kasih ke Pak Dandrem di halaman Dandrem Car Free Day kita buka di Cabango kita buka, kemudian kita buka rekan-rekan dengan Ramayana juga difasilitasi ya. Nah, kondisi ini buat apa? Untuk cepat pemulihan. Nah, sementara kalau tidak ada upaya percepatan pemulihan ekonomi yang dilontarkan oleh kebijakan pemerintah ini bahaya. Nggak mungkin karena ini 2 tahun ini stag kemarin ya mungkin yang usaha udah modalnya pun udah terpakai oleh kepentingan kehidupan. pastilah, pasti Pak. Baru mulai sekarang tuh Pak ya, baru mulai tiba-tiba naik lagi BBM. Ini gimana pemerintahnya? Dan ya saya terima kasih lah ke Demokrat. Kemarin juga saya undang sih di PKS, tapi PKS nggak bisa datang Pak. Yang datang alhamdulillah di Demokrat. Salah satu oposisi yang memang menentang terhadap kebijakan pemerintah ya, demokrasi dan ini sangat bagus lah. Minum dulu Pak supaya santai Pak ya. Kita minum dulu nih.
Terus ya. Minum dulu. Jadi kegiatannya apa sekarang, Pak Bajuri? Sehari-hari saya dosen. Dosen ya. Jadi fokusnya dosen sekarang ya. Dosen. Plus politisi ya. Mau jadi nyalon nggak nih? Lihat situasi. Situasi. Atau calon bupati? Lihat situasi. Itu lihat situasi. Kita tunggu ya, Bros. Apakah beliau akan caleg lagi di provinsi dan menjadi calon bupati ya, caleg ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, kembali ke Garut ya. Garut ya. Nah, ini Garut itu katanya akan dibagi 3 ya, ada Garut Selatan, Garut Timur ya, Pak ya. Sama Utara. Garut Utara, Garut Selatan, Garut Utara, sama Garut Tengah mungkin sini ya. Ini memang sudah dilakukan atau lagi proses, Pak? Ini lagi udah proses, itu terutama Garut Selatan. Dulu proses masih saya jadi anggota dewan terakhir, ketua dewan. Terus terakhir saya menjadi ketua dewan menerima aspirasi yang dari Garut Utara. Itu juga sama, lagi proses di tingkat pusat. Cuman kan pusat masih ada kebijakan tentang menunda dulu pemekaran. Oh. Rencananya ini Pak Bajuri ya. Rencananya itu kalau Garut Utara di mana itu? Wilayahnya kemana? Kalau Garut Selatan itu dari mulai perbatasan Cikajang masuk ke sini, Cikajang masuk ke Garut Selatan. Cikajang masuk selatan? Enggak, Cikajangnya enggak. Ke Cikajang enggak? Enggak. Jadi Banjarwangi, Singajaya pun dia masuk ke sana. Pemulihan. Kalau di utara itu mulai dari Leles, Banjarresmi, Sukawening itu masuk ke sana. Oh. Tengah. Oh ya, berarti Leles, Kadungora ya, Cibiu, Cibatu ya, Selawi, Limbangan, Selayar, Cilami, Sukawening ke Sukawening ke sana. Karangtengah masuk? Masuk. Oh, biasa lumayan ya. Itu yang lihat plot pemetaan wilayahnya, karena di dalam pemekaran atau satu wilayah daerah tuh ada syarat jumlah penduduk, ya, bukan wilayah aja, bukan ini, tapi ada syarat, beberapa syarat tentang pengajuan pemekaran itu. Tahu mengenai APBD berapa sekarang, Pak? Sekarang informasi hampir atas 5 ya, 5 TN, 3,9. 5 triliun. Lumayan gede juga ya. Enggak juga sih, karena gaji semuanya. Oh, Jadi itu kan bantuan dari pemerintah pusat sama DAK segala macam kan. Di 3-4 triliun itu bukan, kalau lihat sepintas ini besar nih, 3 triliun, 4 triliun atau 5 triliun. Padahal yang untuk belanja modalnya nggak besar. Kenapa? Karena di dalamnya ada gaji, ada anggaran-anggaran untuk bos, anggaran untuk ini semua udah ada di sana. Yang mungkin hanya untuk itunya cuma nggak nyampe ini. PAD kita ya nggak sampai 10%. Jadi total nggak sampai 10% ya. Gitu ya. Tapi saya lihat apresiasi juga ya buat Pak Bupati ya, Pak Rudi sama Pak Helmi yang mengenai tadi ya, infrastrukturnya lumayan lah ya. Walaupun kadang-kadang infrastrukturnya punten-punten ya, jalan itu kadang-kadang setahun atau berapa bulan udah rusak kembali itu. Ya, itu Saya lihat langsung tuh gitu kan. satu dari kualitas. Kalau saya selain kualitas, saya menyoroti setelah infrastruktur ini multi efek untuk peningkatan perekonomian naik enggak? Saya suka diskusi di kampus. Saya bilang, dengan infrastruktur kita bagus, apakah pertumbuhan ekonominya naik enggak? Nggak juga. Ya itu Standar lah. yang harus kita pikir. Contoh saya bilang, kita bagusin jalan Singajaya sampai ke sana. Harusnya maju sih dengan infrastruktur yang bagus ya. Setelah ini bagus, hanya dalam transportasi mendekatkan percepatan dari orang daerah ke ini. Tapi dampak dari itu pertumbuhan ekonomi naik. Nah, ini yang disebut multi efek dalam beres infrastruktur ini tidak di-guide ke sana. Contoh yang penaikan pariwisata. Infrastruktur pariwisatanya bagus, tapi harusnya ini melakukan peningkatan pendapatan untuk masyarakat lingkungan atau tidak, atau hanya memberikan pendapatan kepada si pengelola ataupun investor aja. Nah, itu yang belum kelihatan. Betul. Rumusnya sih harusnya ketika infrastruktur bagus, otomatis ekonomi bagus karena akan dipermudah ya, jalan dipermudah gitu kan.
kemana-mana di rumah. Tapi kan saat ini saya belum melihat ya, Garut potensinya besar tapi ekonomi masih dibilang biasa-biasa ya Pak ya. Beda dengan tetangga kita Tasik ya, kalau saya lihat perkembangannya cepat gitu Pak. Sumedang lumayan, Garut kayaknya menurut saya kasat mata ya, saya orang Garut ya, di tahun 2000, di tahun 9 dari tahun 90 sampai sekarang ya masih gitu-gitu saja gitu kan. Ini ada apa gitu sepertinya. Ya. Ini jadi PR kita Pak ya. Iya, sepakat sih yang tadi, karena pembangunan infrastruktur ini tidak disambut oleh leading sektor dinas yang lain. Contoh mungkin di sini ada berhubungan pariwisata, maka pariwisata selain infrastruktur ini membuat perencanaan sama juga. Jadi infrastruktur selesai, pariwisatanya gimana, pertaniannya kayak gimana, pedagangnya kayak gimana. Ini kebanyakan kayak terpisah antara pembangunan infrastruktur, gimana multi efeknya kepada pertanian. Ini kayaknya nggak sinergis, harus cepat kalau tidak sinergis ya. Iya, di dalam program perencanaan beres ini kita lihat akhirnya dampak ekonominya itu akan kelihatan. Dan kita akan lihat ntar di bulan November itu ada pendataan statistik. Oke, siap. Itu kan kita lihat apa yang kita dilakukan oleh pemerintah, karena alat ukur pemerintah itu apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah infrastruktur, ending akhirnya akan dilihat rapotnya itu sejauh mana peningkatan pendapatan per kapita. Periode ini sampai tahun berapa Pak? Periode Pak Sampai 2023. 23. Bulan kapan selesainya Pak? Kalau pelantikannya Januari. Kalau pilkadanya November maksudnya. November. Berarti ya setahun lagi mungkin Pak ya? Setahun lagi. Beresnya. Oke lah. Oke, terus ya. Ada pesan-pesan Pak buat pemerintah daerah kita, Kabupaten Garut ya, dan buat masyarakat Pak. Berikan pesan yang terbaik Pak bagi mereka Pak dan bagi kita semua lah. Jadi kami mengharapkan pemerintah, karena alat ukur pemerintah mungkin harus disadari oleh seluruh masyarakat, apapun yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah, pembangunan oleh pemerintah, ending akhirnya penilaiannya naik enggak tentang IPM kita, indeks pembangunan manusia kita naik enggak? Gimana tentang indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks ekonomi? Kalau ini tidak naik, apapun yang dilakukan itu tidak ada apa-apanya, karena alat ukur menilai pemerintah adalah IPM, indeks pembangunan kita, IPM ya, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Kami juga meminta kepada masyarakat, marilah kita dukung program-program pemerintah yang menunjang kepada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengejar IPM. Tapi marilah kita sebagai warga negara punya hak yang sama, memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan kritikan kepada pemerintah, tidak lupa dengan kita memberikan kritik dan solusinya. Karena pemerintah yang tidak mendengar atau tidak mau dikritik itu akan mengarah kepada pemerintah yang diktator. Makna demokrasi ini ya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah ini menjadi satu paduan, satu kebersamaan dalam rangka melakukan. Maka saya kemarin lagi sosialisasi, marilah kita melakukan upaya semua dengan berbagai kapasitas, status sosial, dan fungsi kita masing-masing. Lakukan kita, berikan kontribusi kita untuk perubahan dan perbaikan Kabupaten Garut ke depan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Plus dulu buat semuanya. Plus dulu Pak Bajori. Thank you nih. Terus ya, luar biasa ya. Podcast hari ini dan sangat berguna tentunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.